Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Repan dari kelas A jurusan PMH semester 2. Di sini saya akan membuat video yang mana untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Yang mana saya mengambil judul dari RPKPS-nya, yaitu Sejarah Hukum Positif di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Sebelum memulai ke pasca kemerdekaan, dalam artian hukum Indonesia ketika pra kemerdekaan, pra penjajahan juga, di situ hukum Indonesia menganut kepada hukum pluralisme, dalam artian hukum adat dan hukum agama, menganut kepada hukum adat dan hukum agama yang terkandung pada saat nenek moyang Indonesia terdahulu, pada saat kerajaan-kerajaan berdiri. Di situ mulai adanya hukum-hukum yang ada di Indonesia, yaitu yang disebut hukum pluralisme antara hukum adat dan hukum agama. Itu pra penjajahan di Indonesia. Kemudian setelah masuknya penjajahan kolonialisme Belanda masuk, karena yang pertama kali menjajah di Indonesia adalah negara Belanda. Pada waktu itu hukum yang pluralisme sebelum Indonesia dijajah oleh yang negara lain, itu oleh negara Belanda yang menganut hukum pluralisme, itu berubah menjadi mulainya di sini, yaitu hukum positif. Yang mana hukum positif ini menerapkan sejumlah prinsip seperti ada pengkodifikasian, ada konkordansi, ada unifikasi, ada dualisme, ada pluralisme. Nah, yang mana di situ ketika penjajahan kolonialisme Belanda dimulai. Kemudian saat hukum di Indonesia yang menganut kepada hukum positivisme saat dijajah oleh Belanda, di sini hukumnya itu sangat mudah untuk dipermainkan. Jadi ada yang untuk bahkan hukum ini justru bukan untuk mengkuatkan kepada warga negara Republik Indonesia khususnya, bahkan hukum ini juga bisa melemahkan dan mencari untuk sebuah keuntungan. Maka tidak heran pada saat ini karena di Indonesia sendiri menganut kepada hukum positivisme, yang berarti hukum yang menganut kepada hukum hukum ketika saat Belanda menjajahkan negara Indonesia. Ya, jadi begitulah banyak sekali yang mengatur hukum untuk malah bahkan melemahkan untuk membuat sebuah keuntungan. Nah, itu adalah ketika pas negara kolonialisme Belanda masuk untuk menjajah di Indonesia. Kemudian ketika saat Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda yang dulu itu ada sejarahnya. Nah, kemudian masuklah negara Jepang untuk menjajah kepada Indonesia lagi. Nah, di sini ketika saat negara Jepang menjajah ke Indonesia yang kurang lebih tahunnya itu hanya 3 tahun, di mana hukum yang ketika saat itu hukum yang dianut di negara Indonesia yang pada masa penjajahan Jepang itu lebih didominasi oleh militer. Dalam artian hukum positivisme itu tidak berlaku, tapi cuman ada saja, ada tapi kayak tidak ada gitu. Hukum positivismenya ada, tapi kayak tidak ada gitu. Nah, kenapa? Karena pemerintahan Jepang menganut atau ingin membesarkan kepada hukum kemiliteran, baik itu militer daerah darat, militer bagian laut maupun militer bagian utara. Yang mana saya sudah mencari-cari dalam sebuah artikel, ada pembagian 3 wilayah pada saat negara Jepang menjajah kepada Indonesia. Pembagian 3 wilayah militer ini mengandung atau juga berpengaruh kepada hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada di daerah Pulau Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta yang dipimpin oleh Angkatan Darat Jepang. Kemudian wilayah yang kedua yaitu daerah Sumatera di Medan, yang mana dipimpin oleh Angkatan Darat Jepang. Dan di daerah yang ketiga yaitu Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sunda Kecil yang berpusat di Makassar, yang dipimpin oleh Angkatan Laut dari Jepang. Nah, dari pembagian 3 wilayah ini, yang mana hukum positivisme sudah tidak ada pada saat masa Jepang karena sudah dihapuskan dan diganti oleh hukum yang berlaku ketika pemerintahan Jepang yang merubahnya itu kepada hukum yang beranut kepada militer, maka hukum dualisme dihapuskan. Hanya ada satu peradilan Jepang.
Nah, jadi cuma ada satu peradilan Jepang saja. Hukum dualisme dihapuskan, dalam artian hukum kepada sesama manusia dihapuskan, hukum positivisme dihapuskan, tentang ketenaga kerjaan, tentang kepemerintahan, tentang ketata negaraan itu sudah dihapuskan, diganti sama satu hukum peradilan, yaitu hukum peradilan Jepang. Ini berlaku hanya kepada orang Indonesia saja, bukan orang Jepang, dikecualikan orang Jepang yang ada di Indonesia. Itu hukum yang berlaku. Dalam segi logika berarti eh, kalau lebih dirincikan, penjajahan yang dilakukan oleh negara Jepang ini benar-benar sangat menindas kepada warga rakyat Indonesia, karena hukum yang berdiri atau hukum yang dianut, yang diatur oleh Jepang itu sendiri dikecualikan orang Jepang, dalam artian semua warga rakyat Indonesia harus patuh kepada satu hukum, yaitu hukum peradilan Jepang. Kemudian ketika masa kemerdekaan yang ini dibagi dalam 3 periode. Yang pertama ada Orde Lama, yang kedua ada Orde Baru, dan yang ketiga ada Reformasi. Nah, ketika saat Orde Lama, masa kemerdekaan ketika saat Orde Lama itu ketika dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno-Hatta, Bapak yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang sebagai presiden pertama. Nah, di situ hukum mulai menganut atau mulai terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ juga bahkan saya membaca sejarah-sejarah hukum Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pengkodifikasian, ada juga yang amandemennya, ada yang diganti, bahkan pada saat tahun berapa lah lupa lagi, di situ ada yang tadinya Undang-Undang 1945 itu diganti menjadi Undang-Undang RIS, dalam artian Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, itu pada masa dipindahkan lah oleh Orde Lama. Kemudian kalau nggak salah gitu. Kemudian ada hukum Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini dimulai pada saat masa Soekarno berhenti, yaitu ketika naiknya Presiden Soeharto, yang mana yang menjabat paling lama di Indonesia yaitu 32 tahun, yang mana akhirnya Presiden Soeharto dilengsarkan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian pada masa reformasi, di sini dimulai pada reformasi yang ketika pemilihan umum sudah dimulai. Nah, kemudian pada saat Orde Baru kemarin, tindakan koreksional atas Undang-Undang 1945 yang menyimpang di Orde Lama pada masa ini disertasikannya keterapan MPRS nomor 20 MPRS 1966, ketentuan pasal 2. Nah, ini ketentuan yang mengandung atau yang menganut kepada hukum Undang-Undang 1945 yang merubah kepada hukum Republik Indonesia Serikat, ini ada itunya kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk itu bahwa sejarah hukum positif di Indonesia pasca kemerdekaan itu sangat berpengaruh kepada hukum yang dianut pada masa sekarang, yang mana hukum di Indonesia kita ini yang masih menganut kepada hukum yang terdahulu, dalam artian bawaan dari penjajahan pada saat masa Belanda ini, seperti kayak hukum tata negara kerjanya, hukum pengadilannya, hukum pengacara segala macamnya, itu tidak murni dari negara Indonesia. Cuman ada beberapa hukum saja yang dibawa dari negara Indonesia asli. Ada karena hukum yang dianut kita itu adalah hukum positivisme, yang mana berarti hukum positivisme itu diambil dari negara Belanda, yang disebarkan kepada negara Indonesia. Jadi secara singkatnya bahwa sejarah hukum positivisme Indonesia pasca kemerdekaan itu menganut kepada hukum Indonesia itu menganut kepada hukum positivisme, yang mana sekarang masih bahkan ada untuk pergantian hukum, bukan untuk pergantian, jadi untuk memperbaiki dan untuk menaturalisasi hukum positif di Indonesia, yang mana pasca kemerdekaan ini Indonesia sangat bermimpi untuk bisa
bagaimana caranya kalau Indonesia itu memiliki hukum dari negara Indonesia kita tercinta. Jadi tidak mengambil dari hukum yang lain. Tidak kayak seperti pada saat penjajahan Belanda, karena kita di sini masih menganut, berarti kalau menganut kepada hukum positivisme Indonesia, yang berarti itu adalah pengambilan dari saat penjajahan Belanda. Nah, di sini Indonesia bermimpi untuk mudah-mudahan hukum kita ini bisa menjadi hukum yang memang berdiri sendiri dari negara Indonesia tercinta ini. Kesimpulannya bahwa hukum Indonesia ini menganut kepada hukum positivisme. Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.